Oke, selamat Hai. siang. Halo. Oke, sebelumnya selamat siang UBK. Saya Claudi dari UBK, Civitas Akademika Universitas Bung Karno. Dan hari ini seperti yang telah kita post sebelumnya, kita akan ngobrol-ngobrol sama Caci, seorang alumni UBK tentang entrepreneurship. Jadi Caci ini itu adalah alumni UBK yang Hmm, semasa kuliahnya memulai beberapa bisnis gitu ya. Dan pastinya kan untuk zaman sekarang nih terutama, anak-anak UBK nih Soekarno Muda pasti pengen tahu dong caranya gimana sih memulai sebuah bisnis sambil kuliah. Jadi kita langsung ngobrol sama Caci. Caci pakai kipas nih kayaknya rambutnya terbang-terbang ya. kok tahu sih? Oke, oke. Kelihatan banget. Oke, apa kabar Baik. Caci? Alhamdulillah baik. Kut, apa kabar? Baik, baik. Gimana situasi pandemi ini? Everything good? Baik-baik saja semuanya? Enggak sih. Better semua pasti kena dampaknya kan? Betul juga sih. Ya, semoga semuanya baik-baik lah buat Caci, buat semuanya juga ya yang lagi nonton ya. Oke, pertama-tama nih, saya pengen sekali untuk tahu kenapa sih Caci itu kuliah di UBK dulu. Kenapa milih FISIP UBK? Satu, karena tempatnya strategis kan dari Eh, rumahku. Begitu jauh dari kampus. Dan mm-mm. kedua, karena aku tuh seneng banget komunikasi sama orang. Kenapa aku Mm-mm. ambil itu? Oh Lebih gitu senang. ya. Oke, jadi memang senang komunikasi sama orang, jadi larinya ke FISIP ya. I Hmm, see. Terus kesibukan Caci sekarang ini apa aja sih? aku masih ngurusin beberapa bisnis kecil, kecil Ah, banget. ah. Paling ya bikin strategi-strategi gimana caranya buat tetap on di dalam pandemi yang kayak gini nih. Situasi corona seperti ini kan dampaknya tuh sangat parah ya, lumayan. Ah. Jadi gimana strategi kita supaya tetap stay ada di usaha inilah. Oke, biar usahanya tetap survive di Hmm, situasi pandemi corona yes. COVID-19 ini gitu ya. Oke, I see. Nah, kok anak FISIP bisa tiba-tiba lari menjadi seorang businesswoman gitu? Kan biasanya anak ekonomi tuh. Kenapa dari FISIP bisa jadi membuka usaha? Fisip juga belajar sih tentang ekonomi. Kenapa menurut aku tentang Oke. ekonomi? Karena waktu itu aku kalau nggak salah semester satu tuh aku ada ekonomi gitu. Dan Heeh. kedua komunikasi kan aku ambil jurusan komunikasinya yang bisnis kan gitu. Mhm. Aku suka berbisnis dibanding menjadi karyawan. Entah mengapa. Bagus, bagus, bagus. Itu satu mindset yang bagus sekali. Apalagi kalau kita yang mulai usaha, kita Hmm, juga bisa membuka lapangan pekerjaan bagi banyak orang kan, pastinya kan. benar Tujuan sekali. itu juga selain Ya, memang berkembang sendiri, tapi untuk mengembangkan orang lain juga gitu ya. ya, Mm-mm. mulia. Oke, I see. Nah, waktu Caci itu kuliah masuk angkatan berapa sih? Aku angkatan 2013, tapi lulusnya 2017 kemarin. Oh, pas dong, 4 tahun, cepet juga. Ya, Oke, nice. that's great, that's great. Oke, satu lagi nih. Waktu Caci masuk, itu udah kerja belum? Waktu aku masuk sudah bekerja karena memang kuliah sambil kerja. Oh gitu. Kerja Ah, usaha sendiri atau di sebuah kantor? aku sih lebih ke freelance modeling awalnya Oke, kan. oke. Oh, Ya. pas banget nih ada yang barusan komen, "Hai Caci cantik." Hai, itu kok Nyoman ya, makasih kok. Oke, terus terus. Iya, jadi gini, dulu waktu 2013 itu kan aku masuk kuliah, pertama kenapa Mhm. teman, temanku Mhm. juga dia saranin kak kuliah di sini aja yuk gitu. Oh yaudah, I see, oke, Oke. boleh. Nah, kendalanya waktu itu aku kuliah sambil kerja itu banyak banget. Pertama Heeh. aku banyak beberapa kali absen dan Mhm. absen itu nggak bohong sih itu ada aku titip absen Heeh. dan beberapa tugas yang ketinggalan tapi aku kejar karena kan emang Mhm. harus aku tuh dulu waktu itu masih jadi model Honda yang pegang Heeh. beberapa di Sumatera jadi aku Oke. pindah ke satu kota ke kota lain dan itu harus titip absen kampus. Oke, jadi ini bukan memang sebenarnya sih jangan ya titip absen kampus Iya, nggak boleh ya, tapi iya. itu dengan alasan pekerjaan gitu ya. Iya, memang itulah gimana cara ngatur waktu antara kuliah sama sambil bekerja gitu. Oke, dalam artian itu waktu itu kan belum bisa ngatur waktu banget, jadi mau nggak Hmm. mau terpaksa Iya, untuk terpaksa banget. nitip Tapi absen. ya, tapi izin juga sama dosen. Iya dong, iya dong, harus dong. Oke, jadi
sesudah menjalani modeling, memulai usaha sendirinya tuh apa aja sih? Dan itu kapan sih kira-kira selagi kuliah itu kira-kira semester berapa? Aku 2016 mulai usaha. Oke. Yang Saat pertama apa tuh? itu Cial-Cial Choose Management. Basically Mhm. memang aku sempat kepikiran bahwa bikin sekolah modeling. Karena kan Oke. aku modeling itu sekolah ya, sekolah dulu aku Mhm. belajar pose, belajar belajar catwalk, belajar semuanya. Mhm. Diajar sekolah yang lama. I think why not aku nggak bikin sekolah modeling. Itu Oke. aku ngebentuk manajemen modeling, manajemen model. Karena kan basically aku memang model, jadi aku bisa punya link kemana-mana dan aku bisa Mhm. menghadirkan model-model baru yang lebih berkualitas sih. Oke, I see. Itu yang pertama ya? Hmm. Oke, usaha pertama. Itu jalan berapa tahun setelah itu buka usaha apa? Buka usaha CLC Sus Cleaner. CLC Sus Oke. Cleaner itu kayak cuci sepatu. Jadi kan Heeh. ini penggemar sepatu banget. Heeh. Entah heels, entah itu sneaker, entah itu apapun lah ya. Dan Mhm. aku tuh kayak pas masuk ke dalam kamar, kok sepatu gue kotor ya gitu, kok sepatu gue Mhm. kotor ya gitu. Jadi I think enak deh bikin usaha untuk cuci sepatu gitu. Oke. Jadi ya udah buatlah. Bagus, bagus, bagus. Oke, jadi abis itu kalau nggak salah kalau aku lihat di profilnya Caci di Instagram kan ada beberapa lini usaha. Uh, Tadi kan ada manajemen modeling, terus ada ini kan ada shoe cleaner. Terus yang hmm, ketiga apa tuh? ada juga batik. Batik. Batik itu kenapa batik? Karena basicnya kan aku Jawa nih. Ya. Dan aku asli Pekalongan, jadi aku kepikiran aku pingin kembangin batik yang ada di Pekalongan gitu. Oke. Oke, keren sekali. Lebih bagus sih bisa ke ekspor gitu ya, gitu. Udah Ah, ada yang bikin masuk, cuman aku kayak masih aku pelajarin gitu. Ada yang mau buat ke Meksiko untuk oh atau ya? ada. Wah, hebat Kedutaan, sekali. jadi memang aku ini kedutaan Meksiko dari Indonesia aku kenal dan dia Ah, mau untuk acara KJ Expo-nya cuma J Expo kayak di Indonesia tapi adanya di Meksiko gitu. ah, ah. Itu dia minta batik dari aku. Itu Oh, sih hebat sekali. pelan-pelan ya. Oh my Iya, god. pelan-pelan tapi pasti ya. Wah, mantap sekali. Oke. Terus kalau nggak salah Caci itu juga bikin usaha ini ya, usaha kue. Iya, itu baru banget tahun Hah? ini. Tahun ini. Tahun ini ya? Tahun ini. Jadi aku suka brownies nih, suka banget gitu Mm-mm. kan. Mamaku kan buat brownies suka, terus aku bilang ajarin aku dong mah gitu. Ya udah, I think aku bikin, aku diajarin resep turun temurunnya keluarga aku sendiri yang orang bikin brownies mungkin pada umumnya seperti itu, tapi ada satu yang mereka nggak kasih bahan, yang mereka nggak tahu itu Mm-mm. ada. Jadi itu yang membuat beda brownies kita dengan brownies yang lain. Gitu ya. Oke, jadi ada rahasianya nih ya. Tapi ya itu Oke, oke. Berarti nggak boleh kasih tahu ya. nggak boleh, itu dapur. Oke, kira-kira Caci sekarang menjalankan 4 usaha kan? Ya, 4 usaha. Nah, eh, apa sih yang mendorong Caci nih? Pas lagi kuliah kan udah enak nih jadi model kan, udah ada pemasukan juga gitu kan. Tapi apa sih mendorong Caci? Apa yang menginspirasi Caci untuk gue pengen mulai usaha sendiri gitu? Apa sih sebenarnya? sebenarnya gini, dunia model itu memang amat sangat enak ya, maksudnya duitnya juga lumayan, uangnya juga lumayan. Cuman Hmm. dunia model itu kayak nggak selamanya kamu akan menjadi model, karena semua itu kan ada usianya, Hmm. ada 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 titik jenuhnya lah gitu. Oke. Why not usaha dan tapi usahanya tuh masih masih yang aku suka gitu. Ya, Oke. gitu sih. Jadi ya I udah. see. Oke. Oke, sounds good ya, keren sekali ya. Nah, tadi kan Caci sempat membahas kan masalah sempat nitip absen, tapi walaupun minta izin sama dosen, tapi kan sempat ngomong kayak nitip absen, pergi keluar kota dan sebagainya untuk kerjaan modeling. Nah, setelah proses itu, di mana Caci itu udah mulai mengerti flow-nya gitu, udah mengerti jalan kerjanya, kendala apa aja sih yang kira-kira Caci temuin nih pas menjalankan sebuah usaha dan kuliah?
kan sebelumnya nih Caci ini kan lulus tepat waktu kan. Berarti Caci itu kan udah menemukan formula gimana caranya kerja sambil kuliah kan. Nah, Ya, apa sih? Gimana caranya sih? jadi gini, mungkin kayak aku misalnya udah punya jadwal-jadwal seperti jadwal model nih, aku pemotretan ada di sini, di sini, di sini gitu kan jadwalnya. Oke. Aku harus kuliah nih jam segini, jam segini, segini. Aku minta toleransi dengan fotografernya. Misalnya, Oke. aduh, nggak bisa di jam segini karena aku ada jam kuliah. Kalau mau jam segini after kuliah atau sebelum kuliah, tapi pas masuk kuliah jam segini aku harus sudah selesai. Jadi Oke. lebih waktu sih, lebih efisien. Oke, jadi memang awalnya nitip absen, setelah udah mengetahui caranya, akhirnya jawabannya adalah efisiensi waktu untuk mengatur waktu ya. Berarti nggak Waktu nitip absen lagi kan? enggak dong, itu cuma sekali dong. Oh gitu, sekali doang. Oke guys, jangan lupa di kopi daring ini, si Caci udah mengingatkan, nitip absen tuh nggak boleh, sekali aja ya. No. Oke, nah tadi kan sudah membicarakan manajemen waktunya kan. Oke, kuliah itu kan pasti ada tekanan sendiri, pekerjaan ada tekanan sendiri, masing-masing ada tekanan kan. Harus berperforma di pekerjaan, harus lulus on time gitu kan. Nah, gimana caranya? Maksudnya kayak secara mental nih ya, kan mental health, kesehatan mental kita kan adalah satu faktor yang paling penting di masa pandemi ini kan. Nah, gimana caranya sih untuk tetap konsisten di dalam secara pikiran gimana gitu, untuk konsisten biar tidak kendor di kuliah dan tidak kendor di usaha? Pertama dari diri sendiri dulu sih, menjaga kesehatan itu pasti ya kan. Mm-mm. Tidur tepat waktu, makan tepat waktu, minum itu pasti. Karena Oke. kalau dari kalian aja itu sudah kendor nih, sudah tidak, itu udah pasti dampaknya ke semuanya, ke usaha dan ke kuliah kalian gitu kan. Kesehatan itu sih. Dari situ baru kita bisa mengatur waktu dengan kesehatan sama kuliah dengan usaha gitu. Gitu Tapi ya. sih lebih tepatnya. Anyway, thank you ya. Minum dong. Kita ini cheers dulu. Iya. Kopi isinya apa? Aku kopi. Aku air putih. Enggak loh. Gitu ya. Oke. Itu make sense banget dan saya rasa juga itu kayaknya buat anak-anak UBK yang dengerin juga menjadi satu inspirasi juga ya. Nah, di saat orang mau mulai usaha, apalagi seperti Caci waktu itu kan masih kuliah nih. Di saat orang mau mulai usaha, usaha kan adalah satu hal yang orang tuh pasti deg-degan kan, pasti kayak yang, aduh gue mesti gimana nih, gue harus apa nih. Pasti banyak sekali yang kalau dibilang kayak masih nggak berani. Nah, kira-kira Caci punya nggak sih tips untuk teman-teman yang lagi kuliah nih di UBK, untuk gimana caranya punya rasa percaya diri untuk memulai sebuah usaha? Sebenarnya gini, pertama itu orang akan punya mindset di mana usaha itu harus berbutuhkan modal. Aduh, nggak punya modal nih kak. Aduh, nih takut rugi lah atau apapun lah, itu wajar sih untuk pemikiran seperti itu. Dulu juga aku sempat pemikiran seperti itu. Tapi setelah aku pelajarin, usaha itu nggak terlalu butuh modal. Kenapa aku bilang nggak perlu terlalu? Gini, kalian punya ilmu sih ya. Kalau kalian punya ilmu di bisnis itu kan kalian harus punya proposal gitu. Kalian bisa ketemu orang, investor untuk kalian kasih proposalnya. Kalian mau bikin apa nih? Kalau bisa sih yang sesuai sama bidang kalian ya, yang kalian suka. Karena kalau usaha tidak pakai hati, tidak ada feel-nya juga is not good lah ya, nggak bagus juga gitu. Kalau kalian sudah punya hati untuk di bidang itu, kalian pelajari, kalian bikin proposal, misalnya kalian mentok di modal, kalian bisa cari investor, kalian jelasin, dan aku yakin sih, kalau mereka yakin dengan kalian, pasti untuk memberikan modal itu. Jadi jangan pernah takut untuk gagal, jangan pernah takut untuk dengan mentok di modal, itu nggak perlu takut. Oke, jangan takut untuk gagal, jangan takut untuk urusan modal, dan siapkan proposal yang bagus ya. Itu benar banget, karena itu strategi pasarannya ya. Nah, gini ya, bicara membuat proposal, waktu Caci masih kuliah dan menulis proposal itu, ada nggak sih kira-kira kayak ilmu-ilmu dari yang apa Caci pelajarin di kampus yang bisa Caci tuangkan ke dalam si proposal itu, atau
cara Caci berbisnis gitu? Ada sih, karena gini, ada banget sih, pengaruh banget menurutku gitu kan. Karena kayak jujur aku untuk masalah modal kan masih jauh lah ya kita, Hmm. apalagi. Tapi dengan kita belajar proposal, walaupun aku belum ahli banget lah ya, dibilang ahli Mhm. banget juga belum gitu. Tapi tetap masih belajar. Itu uh, kayak tentang apa sih, kenapa kita bikin bisnis ini gitu, latar Hmm. belakangnya apa, terus targetnya siapa aja, terus lokasinya di mana, itu kan mempengaruhi semua kan. Jadi kalian harus bisa belajar itu dulu biar kalian bisa yakin, kalian bawa ke investor, investor melihatnya juga oke, presentasinya pembagian gimana, ke proposal Hmm. ke mana, udah mantap sih. Mantep ya. Berarti pas kamu ketemu investor, ilmu-ilmu public speaking kamu yang kamu dapat di kampus keluar semua Ya, tuh ya. itu bilang ini pengaruh banget sih. Jadi kalau dibilang kok kenapa Visip larinya ke bisnis, Heeh. menurut itu satu hal yang berhubungan gitu. Jadi kayak dapat sih aku ilmunya gitu, komunikasinya Hmm. dapat, terus cara SWOT, kita kan nggak usah belajar SWOT juga kan gitu. Hmm, betul. Ya, apalagi ada tuh satu dosen yang aku suka, dia pelajar SWOT-nya keren banget. Pak Dahlan, nggak tahu deh Pak Dahlan masih ada di sana atau enggak, karena dia komisi 11 kan. Yang Mhm. aku lupa. Ya, seperti itu. I Jadi see gitu ya. nice sih. Nice ya. Percaya diri, Itu pasti. kemampuan public speaking ya. Apalagi kira-kira? Dan berani ngambil resiko sih. Kalau Berani usaha ambil resiko. harus percaya diri. Ah. Investor paling pengaruh banget sih. Jadi jangan pernah menutup diri untuk apa ya, pergaulan, tapi pergaulan yang baik ya. Biar linknya Betul, juga harus kuat. pergaulan yang baik tentunya ya. Nah, Berarti networking ya, networking sangat penting juga. penting sekali, penting Penting banget. sekali gitu ya. Oke, dan untuk kita bicara networking lah gitu ya, karena kan banyak sekali orang yang bisa menganggapnya dirinya adalah, oh saya seorang introvert nih, saya malu nih. Gimana sih caranya untuk mengalahkan rasa malu itu dan untuk dapat bicara sama orang, menghadapi orang? Rajin-rajin berkaca dengan diri sendiri. Dulu tuh aku Hmm. pernah belajar di Hmm. BK. Ada guru bimbingan konseling ya, kalau nggak salah dulu ada, Hmm. kalau panggil Bunda. Itu Uh, tuh ajarin kita supaya berkaca. Kalau kalau perlu kita tanpa busana, tapi berkaca. Jadi kita bisa uh, tahu kekurangan kita apa, kelebihan uh, kita apa. Dari situ nanti akan membangun dengan percaya dirinya kita. gitu ya. Iya, itu sih dasarnya dulu. Oke, saya baru dengar loh itu. Ngaca pun tanpa busana itu bisa memupuk percaya diri ya. Cari Nah, tapi kekurangan dan kelebihan kita ya. harus bicara dengan cermin gitu, dengan diri kita sendiri. Uh, Jadi bisa bicara dengan orang lain. oh gitu ya. Oke, oke, I see. Banyak sekali ilmu yang saya dapatkan dari Caci hari ini ya. Nah, beneran bagus sekali ya. Oke, jadi sekarang Caci itu ada 4 usaha tadi ya. Ya, tempat usaha. Nah, kan memiliki 4 usaha itu kan luar biasa banget ya. Dan tentunya di dalam 24 jam, di mana 8 jam kita tidur, yang sisanya berarti 16 jam, itu kan harus dibagi-bagi kan. Nah, benar. Gimana caranya? Jujur aku Kasih juga tahu ilmunya, kasih tahu ke kita ilmunya. Jujur aku juga masih kurang tidur karena kan harus mikirin yang ini dengan 4 yang tadi kamu bilang itu, Claude. Jadi Mhm. harus kayak, aduh ini gimana ya, CLC Sus Kuliner misalnya, ini kok berkurang ya ininya, Heeh. atau yang ini inilah itu antara 4 itu. Itu kan harus kita pikirin strateginya gimana, terus aku harus ngomong sama tim gitu. Ini harus Hmm. gimana. Jadi kayak setiap minggu sih selalu ada yang namanya aku meeting sama tim. Timku masih kecil sih, tapi lebih baik kecil tapi berbobot dibanding besar banyak tapi tidak menghasilkan. Itu sih. Ya, keren sekali. Kecil tapi berbobot ya timnya ya. Oke, jadi di shoe cleaner itu sales shoe cleaner ya. Terus It- cleaner, ha? itu tim kamu berapa orang? Atau jangan-jangan semua usaha itu timnya sama terus? Beda, ada yang beda. Beda. Ada yang beda Nah, ya. paling satu CLC sus cleaner itu aku ada 4. Oke. 4 orang Dan itu termasuk lokasi di Tebet kan kalau nggak salah ya? sekitaran Di Tebet Tebet. juga ya. Sekitaran Tebet ya.
Betul. Jadi teman-teman yang rumahnya di Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, atau kuliah di UBK, kalau sepatunya kotor dikit bisa langsung ke Tebet. Nyarinya Iya. gampang nggak sih, CLC shoe cleaner? Gampang sih, karena gini, karena pandemik ini sih memang kebanyakan CLC sus cleaner malah yang lagi Hmm. hits. Oh gitu? Karena ya, karena kan memang kita harus menjaga supaya bersih ya gitu kan. Betul. Tidak ada virus-virus atau kuman-kuman yang nempel di benda kesayangan kita gitu. Jadi Heeh. makanya rame sekali kalau untuk CLC sus cleaner untuk saat ini. Wah, mantep. Keren Alhamdulillah. sekali, Caci. Saya bangga sekali, Caci adalah alumni UBK, dan saya senang sekali juga udah mengambil waktu untuk share bersama teman-teman Soekarno Muda di sini ya. Nah, untuk teman-teman Soekarno Muda nih, Caci kan sudah alumni, sudah menjalankan usaha. Ada nggak sih kira-kira tips-tips dari Caci sendiri untuk teman-teman Soekarno Muda? Tips-tipsnya satu, rajin masuk kuliah, Rajin masuk kuliah. jangan sampai titip absen kayak aku nih yang kemarin. Hmm. Kedua, jangan pernah kuliah duduk di belakang, karena aku pernah ngerasain duduk di belakang tuh kayak nggak tahu apa-apa. Jadi mendingan duduk di depan tuh aku bisa jadi sedikit belajar tentang SWOT, yang aku bilang SWOT itu berguna banget untuk dunia bisnis. Hmm. Terus ketiga, jangan pernah takut untuk melakukan hal-hal kecil. Even itu Hmm. kalian yang kecil, percaya bakal menjadi bukit. Kalau Hmm. kita rajin dan kita mau belajar. Jangan pernah puas sama apa yang kita dapat. Gitu. Jangan pernah puas gimana? Jangan pernah puas sama apa yang Ya, kita dapat. dengan apa yang kita sudah punya. Gitu. Oh Maksudnya gitu kayak ya. aku punya 4 nih, 4. Tapi menurutku masih harus aku kayak aku nggak mau dong cita-citaku cuma punya satu cabang. Aku mau punya beberapa cabang lah gitu. Jangan hanya Oke, kita. oke. Itu makanya aku bilang aku masih harus belajar, belajar dan belajar. Belajar, belajar, dan belajar. Jadi belajar tuh walaupun udah lulus kuliah, belajar adalah kunci juga ya. Ah, belajar itu Wah, sampai kita meninggal menurutku. oh gitu ya, terus-terusan banget ya. Mantep, 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 mantep. Pengen Untuk sekarang muda, apa? gue di UBK. Kenapa, kenapa, kenapa? Pengen S2 di UBK. Ayo Komunikasi dong, harus dong. dong. Komunikasi bisnisnya dong S2. Masih hukum. Nanti kamu ambil hukum aja, banyak kok. Aduh, aku belajar hukum pusing kayaknya. Aku aja belajar hukum kok. Gitu ya. Oke, kira-kira. Aku bangga juga. Aku bangga sekali sama UBK. Kenapa? Karena Hmm, satu, eh, pelajaran yang aku dapat di UBK, aku terapin, aku praktekin, dan itu menurut menghasilkan. oke, Kasbi, bagus. itu yang aku jalani ya. Mm-mm. Dulu jadi gini, dulu tuh aku nggak ada kepikiran buat kuliah gitu. Ada sih, tapi Eh, terus temanku bilang kak kuliah, terus aku pikir ya why not, aku pengen ngerubah image seorang model yang hanya cuman foto, tidak ada pemikiran atau wawasan yang smart. Jadi aku makanya yaudahlah aku kuliah, why not kalau aku kuliah gitu. Ternyata pas mm. kuliah jalanin dan aku sekarang mempraktekkan sih menghasilkan gitu. Nah, pas banget. Pas banget, aku pengen nanya juga nih sama kamu ya, sama Caci. Di UBK kan ada mata kuliah ABK kan, ajaran Bung Karno. Benar. Apakah ajaran Bung Karno itu juga menjadi salah satu inspirasi juga bagi Caci untuk di dalam cara menjalankan usaha dan di dalam cara menjalankan keseharian gitu? Iya, itu benar banget. Karena kan kita kalau nggak salah ada ABK 1, 2, banyak banget ya itu ABK. Dan itu, dan itu memang mempengaruhi, dan itu memang aku jalani di setiap hari saat aku usaha. Untuk negosiasinya, Heeh. oh gitu, gitu. Itu bermanfaat. Wah, keren banget sih. Saya benar-benar bangga sama Caci sebagai alumni UBK dan bangga Iya, juga sama Caci sebagai seorang entrepreneur ya. masih entrepreneur, masih Masih belajar. masih belajar. Kita akan selalu belajar lah ya. Oke, mungkin nggak sih ada tips-tips lain buat anak UBK sebelum kita mengudahi acara hari ini? Pokoknya belajar yang rajin, nggak boleh absen dari kampus, dan selalu bangga dengan kampus kita sendiri. Kenapa? Jangan pernah menjelekkan kampus kita sendiri, itu sih. Itu yang paling penting ya.
Karena alma mater adalah kebanggaan ya. Ya, Soekarno Luar Muda. biasa. Saya Luar biasa. Oke, saya ada yang saya lupa. Mohon maaf lahir batin ya, Caci. izin wal faizin buat Minal aidin wal semuanya. faizin. Ya. Dan untuk juga semua Soekarno Muda yang lagi tune in di kita juga mohon maaf lahir batinnya dari UBK, Caci, dan semua sivitas akademika UBK. Ya. Jadi satu juga nih yang jadi saya ingat nih. ABK ya. ABK itu kan ada yang namanya berdiri di atas kaki sendiri kan. Berarti satu bukti bahwa Caci menjalankan itu adalah dengan menjadi entrepreneur. Karena menjadi wirausahawan dan entrepreneur adalah bagian dari itu. Iya, Ya, berarti benar. Caci emang benar-benar Caci benar-benar belajar ya di UBK ya. Iya. Dan saya benar-benar Bagus. berdiri dan Begitu. Aduh, mantap sekali. Oke, Soekarno Muda tadi barusan kita bicara dengan Caci dan Caci juga udah share ya berbagai tips untuk memulai usaha sambil kuliah dan juga Caci sharing sedikit juga tentang ABK di mana belajar ABK itu juga dapat membuat kita termotivasi dan terinspirasi jadi seorang entrepreneur atau wirausahawan. Nah, waktu kita selesai sekarang dan saya pengen bilang thank you banget buat Caci yang udah menyempatkan waktu untuk ngobrol-ngobrol. ya, thank you. Saya harap sekali juga untuk kesempatan lain Caci masih mau ya ngobrol sama kita di UBK ya. Dong, mau banget. Ditunggu Oke, nanti. dan sekali lagi teman-teman kamu beli batik, lihat aja ke profil IG-nya Caci ada batik. Mau jadi model bisa ikut gabung ke modeling, mau makan kue bisa juga, mau bersihin sepatu juga bisa banget tentunya kan. So sekali lagi guys, thank you banget untuk waktunya Caci dan untuk teman-teman yang sudah tune in bersama kita. Kita ucapkan selamat sore, stay safe dan please ikuti pemerintah dengan PSBB ya. Benar sekali. Oke, thank you Caci. Ya, bye. Bye.